Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih bersama Brebes Porang, Wisnu Al Raja, Datan Rendah Channel ya. Untuk sore hari ini kita akan akan membuat bumbu ya. Oke, ini bukan bumbu ya, ini adalah untuk JPT ya. Jadi perangsang akar, dimana memang kita beli juga ada ya di toko ya, cuman kita akan buat sendiri yang alami ya, karena memang kalau beli di toko sudah sore ya, jadi udah nggak aduh. Kemudian untuk apa sih? Nah, ini seperti ini. Saya akan membuat eksperimen ya, yaitu nih, ini adalah katak mini ya, yang dari dorman pertama. Jadi di bulan 2, jadi udah kering ya, udah lumayan kering. Dan ini saya akan coba untuk semai bulan sekarang, yaitu bulan April, tanggal 29 April 2021 ya. Oke, April ya, 29 April 2021, hari Kamis kalau nggak salah ya. Kenapa saya coba untuk menyemai, kemudian nanti pengen tahu apakah nanti bisa bertunas katak ini di bulan-bulan sekarang bulan April ya, menuju bulan Mei. Kenapa saya lakukan ini ya? Ini kenapa saya lakukan ini ya? Ya, gitu. Soalnya sementara sudah pasti kalau katak dan umbi, yaitu yang bibit porang itu, termasuk bibit porang, yaitu akan bertunas nanti di bulan 8 atau bulan 9 ya, dengan sendirinya akan bertunas. Nah, akan tetapi saya pengen tahu sebetulnya apakah memang kalau dipaksakan bisa tumbuh di musim kemarau. Nah, sekarang kan masa ripah, masa dorman. Kemudian misalnya mungkin ini kalau memang ada yang sudah ripah, kemudian ini sedang masa dormansi seperti ini. Istirahat ya, pengeringan ya. Akan tetapi ketika kita lihat yang ini adalah porang kecil. Di sini tadinya saya tempat nyimpan ini, kemudian ini ada yang masuk ke tanah, kemudian ini tumbuh. Ini kecil ya, ini yang sangat kecil, yang sebesar beras mungkin tadinya. Oke. Kemudian yang ini kecil. Nah, ini dari mana? Ini dari mana kan begitu? Pertanyaannya, ini dari mana? Nah, ini adalah ketika ada tunas pertama yang kataknya masih kecil, semacam ini misalnya nih ya. Ini kemudian dorman, jatuh dan tidak terpungut, kemudian timbul seperti ini ya. Oke, pertanyaannya, kenapa ini bisa tumbuh? Karena ini adalah kecil, kemudian pengeringannya cepat kering, kemudian tertimpa air ya, maka dia tumbuh. Nah, oke, kemudian kita lihat yang lainnya. Semacam ini bukan di sini, bukan dari sini, akan tetapi ini di sela-sela ya. Ini dari mana? Ini yaitu dari katak yang waktu itu ada katak mungkin tunas pertama, tunas kedua, atau tunas ketiga, kemungkinan jatuh, dan kemudian karena kecil mengering, kemudian kena air, tumbuh ya, tumbuh. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi sempat tertunda ya, karena memang tadi ada tamu. Jadi sekarang sudah malam ya, tapi saya penasaran dan saya akan lanjutkan apa-apa yang tadi kita belum sempat selesaikan ya, yaitu sekarang di 29 April 2021, hari Kamis ya. Ini nanti untuk kita melihat patokan ini. Nah, dari ketiga contoh tadi, yaitu bibit
bukan bibit ya, jadi timbul porang-porang kecil di saat bulan-bulan sekarang. Dan juga saya temui di kebun banyak yang timbul porang-porang kecil. Sementara itu saya tidak tanam porang-porangnya yang kecil tersebut ya. Dan juga ketika kita penggalian kemarin waktu yang bukan katak ya, jadi umbi isi 30 dan isi 10, isi 20, itu saya menemui apa itu namanya, umbi-umbi yang kecil seperti ini. Nah, ini saya nggak tanam loh. Ini adalah dari katak. Ini adalah dari katak karena di sini adalah tidak ada bekas umbi ya, tidak ada bekas umbi. Ini adalah dari katak. Kalau ini dari katak, ini berada di apa itu namanya, bedengan-bedengan yang saya tanam dari umbi isi 30 ya. Jadi ini adalah berarti ini adalah porang yang tumbuh dari tunas pertama saat itu ya, tunas pertama dari porang yang saya tanam, yaitu dari bibit umbi isi 30 saat itu. Kemudian ketika tunas pertama itu dia tumbuh, ada kataknya kecil, kemudian jatuh ya. Kemudian ketika itu porang tersebut tumbuh lagi tunas kedua dan tumbuh lagi tunas ketiga, dan katak yang jatuh ke tanah dari tunas pertama tersebut kemudian juga menyusul tumbuh ya. Maka ketika istilahnya sudah sampai tunas keempat ripah, yang ini juga sudah bisa ada umbinya. Yang ini dari katak yang kecil yang jatuh pada saat memang porang tersebut di tunas pertama. Ada katak kecil kemudian jatuh dan tumbuh. Kemudian ketika saya gali, nah ini pun tergali. Nah ini ada seperti ini dari katak ini. Karena ini bersih ya, nggak ada bekasnya, nggak ada bekas umbinya ya. Oke. Ternyata ketika ada katak kecil, kemudian mungkin saat itu sudah kering, jatuh dan kering, kemudian masih ada hujan, tumbuh dan menyusul. Akhirnya sama-sama dorman dan ada umbinya. Oke, gitu. Nah untuk saat ini makanya kita akan membuat satu apa itu namanya, percobaan ya, atau eksperimen, yaitu kita akan menyemai ini nih, katak-katak kecil ini yang sudah kekeringannya sudah masuk masa kering. Karena ini adalah yang saya ambil waktu itu bulan Februari ya, yang dorman-dorman bulan Februari, dan saya ambil ini sudah saya ambil dari rak karantina. Kalau yang ini masih baru ya. Nah ini saya pengen tahu apakah ini nanti ketika ini akan saya apa ini namanya, rendam dulu di apa itu air bawang merah ya, yaitu sebagai JPT ya, zat pengatur tubuh, yaitu untuk pengakaran ya. Nanti akan merangsang tumbuhnya akar. Coba nanti akan saya rendam mungkin sampai pagi ya. Ini malam hari ini, nanti sampai pagi, kemudian besok baru ditiriskan dan saya semai. Dan ini juga saya akan masukkan ya, ini umbi ya, tuh ini dari katak loh ya. Untuk yang sudah berpengalaman ini pasti paham kalau ini adalah dari katak, bukan dari umbi. Maka ketika ini saya ambil dari bedengan yang saya tanam umbi isi 30, berarti ini bukan dari bibit yang saya tanam, karena ini adalah dari katak ya. Ini nggak ada bekasnya, lihat ya, nggak ada bekasnya. Ini adalah dari katak. Kataknya dari mana? Yaitu dari tunas pertama yang jatuh kemudian mengering dan tumbuh mengejar atau menyusul induknya ya tadinya ya. Oke, seperti ini. Ini kan ada tunas pertama, tunas kedua, tunas ketiga. Itu yang itu sudah dorman, hampir dorman. Nah itu nanti jatuh. Ya, kemudian ketika yang ini nanti tumbuh besar, yang sana sudah tumbuh kan gitu. Dan di sini juga tadi ada beberapa contoh ya seperti itu. Maka untuk itu ini hari ini 29 April 2021. Ini catat ya tuh. Nah nanti coba
ini saya rendam dalam air bawang ya, bawang merah dan bawang putih sebagai anti jamurnya untuk obatnya lah ya. Nah, nanti coba bagaimana reaksinya. Nah, nanti akan ditiriskan setelah pagi, kemudian untuk itu kemudian baru disemai. Nanti saya akan upload bersama-sama apa itu namanya videonya setelah nanti ada hasil ya. Oke, hasil untuk pertumbuhannya gitu. Sahabat tani semuanya, seperti tahu aja dulu ya, besok pada waktunya ketika persemaiannya sudah muncul tunas akan saya upload videonya kembali, dan ketika tidak muncul tunas pun mungkin saya akan uploadkan videonya. Jadi biar kita jelas bisakah mereka dipaksa untuk tunas atau tumbuh di bulan-bulan sekarang, di bulan saat mau musim kemarau. Apabila nanti ternyata bisa tumbuh bagus, mungkin untuk ke depan kita masih bisa membudidayakan dengan cara kita ya, yaitu maksudnya karena memang pada dasarnya porang adalah membutuhkan air ketika sudah tumbuh, maka mungkin kita nanti akan bisa membudidayakannya dengan cara penyiraman yang intensif dengan cara modern ya. Dan mungkin itu akan lebih baik hasilnya, karena kita ketahui bahwa porang timbul jamur ketika di bulan-bulan penghujan yang sangat tinggi. Maka mungkin ketika kita bisa membudidayakannya di musim kemarau dengan cara penyiraman yang memang mungkin kita bisa tangani, mungkin akan berhasil ataupun akan mendapatkan hasil lebih baik daripada di musim penghujan yang terlalu lembab ya. Oke, seperti itu saja. Dan untuk nanti hasilnya mungkin 1 bulan ke depan saya akan memberikan video ulasannya ya. Oke, mudah-mudahan aja ini ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.